Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafal Akbar dengan NIM H1101212066. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan transportasi data melalui REST API. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu REST API. REST API adalah sebuah arsitektur layanan web yang memungkinkan komunikasi antar sistem melalui protokol HTTP. REST API dirancang agar ringan, fleksibel, dan mudah diintegrasikan, sehingga sangat cocok untuk pengembangan aplikasi modern berbasis web maupun mobile. Dalam REST, konsep utama yang digunakan adalah resource, yaitu representasi data yang dapat diakses melalui URI atau URI yang unik. Setiap permintaan terhadap resource dilakukan menggunakan metode HTTP standar seperti GET, POST, PUT, dan DELETE, di mana masing-masing metode mewakili aksi tertentu terhadap data. Selanjutnya, cara kerja komunikasi REST API. Komunikasi dalam REST API dilakukan melalui permintaan atau request yang dikirim klien ke server dan tanggapan atau respons dari server kepada klien. Permintaan biasanya mencakup URL endpoint, metode HTTP, dan kadang-kadang data. Server kemudian memproses permintaan tersebut dan mengembalikan respons yang berisi data, atau biasanya dalam format JSON, serta kode status HTTP yang menunjukkan hasil permintaan. Misalnya, permintaan GET _user _123 akan menghasilkan respon berisi data pengguna dengan ID 123 jika berhasil, dan akan diikuti dengan kode status 200. Jika data tidak ditemukan, maka server akan mengembalikan kode 404 atau not found. Proses ini memungkinkan pertukaran data yang sederhana namun efektif antar aplikasi yang berbeda. Selanjutnya, metode yang umum digunakan. Yang pertama, GET mengambil data dari server, POST mengirim data untuk dibuat sebagai resource baru, PUT mengupdate seluruh data resource, PATCH mengupdate sebagian data, DELETE menghapus resource. Selanjutnya, transportasi data melalui REST API. Dalam REST API, data ditransportasikan melalui body dari HTTP request dan response. Format data yang paling umum adalah JSON, meskipun XML juga dapat digunakan dalam beberapa kasus. Data dikirimkan melalui HTTP headers yang menyatakan jenis konten dan preferensi format. Misalnya, jika klien ingin menerima data dalam format JSON, maka akan dikirimkan header accept application JSON. Selain data utama, REST API juga menggunakan kode status HTTP untuk memberikan informasi tentang hasil permintaan, seperti 200, 201, 400, dan 500. Konsep content negotiation memungkinkan klien dan server bersepakat pada format data yang digunakan. Keseluruhan proses ini menjamin interoperabilitas antar sistem, terutama dalam integrasi aplikasi lintas platform. Selanjutnya, best practice. Penggunaan REST API yang efektif memerlukan penerapan praktik terbaik agar integrasi antar sistem berjalan lancar dan aman. Desain URI sebaiknya konsisten dan mudah dipahami. Menggunakan kata benda untuk mempresentasikan resource seperti product atau orders. Untuk keamanan, komunikasi sebaiknya menggunakan protokol HTTPS dan dilengkapi autentikasi, misalnya menggunakan token JWT atau JSON Web Token. Validasi input dari klien penting untuk mencegah celah keamanan. Selain itu, penggunaan status kode HTTP yang tepat sangat membantu klien memahami hasil permintaan. Untuk meningkatkan performa, REST API dapat dioptimalkan dengan teknik caching dan menghindari payload data yang berlebihan. Dokumentasi API yang baik juga menjadi bagian penting agar API mudah digunakan oleh pengembang lain. Selanjutnya, studi kasus dan contoh implementasinya. REST API banyak digunakan dalam berbagai aplikasi modern. Sebagai contoh, dalam aplikasi e-commerce, REST API digunakan untuk mengambil data produk, menambah barang ke keranjang, atau menyelesaikan transaksi. Respon server biasanya diberikan dalam format JSON, misalnya seperti gambar berikut.
Dalam sebuah studi kasus nyata, sistem kasir berbasis cloud dapat menggunakan REST API untuk menyinkronkan data, barang, dan transaksi antara perangkat kasir dan server pusat secara real time. Ini membuktikan bahwa REST API tidak hanya sederhana, tetapi juga sangat andal dalam mendukung sistem terdistribusi dan multi-platform. Selanjutnya kesimpulan. REST API merupakan teknologi penting dalam membangun sistem yang terhubung dan responsif. Dengan memanfaatkan protokol HTTP dan format data ringan seperti JSON, REST API memungkinkan komunikasi antar berbagai jenis aplikasi dengan efisiensi tinggi. Prinsip stateless, penggunaan HTTP method yang standar, dan dukungan terhadap praktik keamanan menjadikan REST API sangat relevan untuk berbagai skenario pengembangan aplikasi saat ini. Meskipun sederhana, penerapannya tetap memerlukan perencanaan desain yang baik dan perhatian terhadap keamanan. Nah, mungkin sekian saja penjelasan yang dapat saya berikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.